Kali ini kita akan menyimpulkan akan pelajaran yang kita pelajari berdasarkan tugas yang diberikan, yaitu menganalisa Roma 8 ayat 3. Jadi tujuan daripada diberikannya tugas ini adalah untuk kita menganalisa, di mana dalam menganalisa ini menggunakan dua metode. Nah, metode yang pertama adalah berdasarkan bahan yang ada, kita menggali dan menganalisa sampai kita mendapatkan kesimpulan terakhir tanpa merubah apa yang sudah dikatakan atau yang berada di dalam ayat itu. Dan metode yang kedua adalah jika hasil daripada kesimpulan berdasarkan ayat itu ada yang bertentangan dengan apa yang saya ketahui atau ada yang saya tidak setujui, saya akan merubah sebagian daripada itu sehingga hasil daripada perubahan itu adalah saya setujui. Jadi metodenya harus memiliki dua ini. Jika seandainya ada hal yang bertentangan, saya perlu menganalisa. Tapi tidak bisa saya hanya menggunakan satu metode karena itu sesuai dengan keinginan saya. Saya perlu bisa mendapatkan dua metode ini atau melakukannya bukan hanya karena itu bertentangan sehingga saya harus menerima apa yang saya bisa terima atau setujui, tapi saya harus bisa menggunakan dari bahan yang ada. Nah, selanjutnya mari kita terapkan metode yang demikian. Di Roma 8 ayat 3 dikatakan hukum tidak bisa melakukan. Nah, mari kita reason di sini. Apakah hukum tidak bisa melakukan tugasnya? Ini perlu dijawab. Atau paling kurang ini perlu dipertanyakan. Atau bisakah hukum itu untuk tidak menjalankan tugasnya? Nah, kita tidak mau menggunakan PCI atau singkatan dari preconceived idea atau ide yang saya sudah miliki sebelum saya membaca ayatnya. Jadi kita perlu menyingkirkan akan setiap ide-ide yang saya, sekalipun itu benar atau bisa saja itu salah, yang saya sudah miliki sebelum saya membaca atau menganalisa yang saya mau analisa. Oleh sebab itu, kita izinkan untuk pertanyaan ini timbul dan bisa saja dijawab setelah bahan-bahan sudah kita terima sehingga sudah bisa dijawab di tahap itu. Jadi di saat dikatakan hukum tak bisa melakukan, saya perlu tahu apakah hukum tidak bisa melakukan tugasnya atau bisakah hukum untuk tidak menjalankan tugasnya. Nah, mari kita lanjutkan untuk mendapatkan bahan yang lebih banyak. Jadi dikatakan karena yang hukum tidak bisa lakukan melalui daging, through the flesh. Nah, artinya yang hukum tidak bisa lakukan ini adalah yang melewati daging. Artinya hasilnya itu ditentukan oleh daging. Kalau dia lewat daging, ada sesuatu yang hukum tidak bisa lakukan. Ini seperti apa? Ilustrasinya adalah sama seperti mobil dan tempat cuci mobil. Jadi katakanlah tempat cuci mobilnya ini yang automatic, yang otomatis. Jadi waktu masuk ke tempat mesin cuci mobil, kita tahu mobilnya kotor. Nah, di saat mobilnya masuk kotor, ketika melewati mesin cuci mobil yang rusak, hasilnya adalah mobilnya tetap kotor. Jadi mobil ini diibaratkan dengan hukum. Ketika melalui mesin cuci mobil, hasilnya menjadi tetap kotor. Artinya tempat cuci mobil yang otomatis ini sama seperti daging. Ketika mobil yang lewat itu kotor, hasilnya ditentukan oleh tempat cuci mobil atau tempat yang dilewati. Nah, apa itu? Bahan yang ditambahkan adalah hukum itu menghasilkan dua hal, yaitu A dan B. Jadi kita bisa katakan hukum itu menghasilkan A dan B. Nah, kalau hukum itu melewati daging, dia akan selalu bilang yang B terus. Artinya, yang hukum tidak bisa lakukan adalah untuk melakukan yang A seandainya hukum itu lewat daging. Jadi ketika hukum melewati daging, hasilnya selalu B. Walaupun hukum itu bisa melakukan yang A dan B. Tetapi ketika melewati daging, hanya melakukan yang B dan tidak bisa hukum melakukan yang A kalau dia melewati daging. Nah, dari pekerjaan hukum itu, dia selalu berhasil. Baik melewati A dan B, selalu berhasil. Ketika hukum menjalankan fungsinya, dia selalu berhasil. Bedanya, ketika dia melewati daging, dia tidak bisa menghasilkan yang A. Itu kesimpulan sejauh ini. Nah, apa itu A dan B-nya? Apa itu yang hukum tidak bisa lakukan ketika melewati daging? Dan apa yang hukum hanya bisa lakukan ketika melewati daging?
kita tambah dia punya bahan di Roma 7 ayat 14. Kita tahu hukum itu spiritual, tetapi saya itu carnal. Dan carnal itu berdasarkan Roma 8 ayat 7 dan 8, kata lainnya adalah flesh atau daging. Jadi hukum dengan daging itu selalu bertentangan. Dan bagaimana sifat hukum yang bertentangan dengan daging? Di Roma 7 ayat 12 dikatakan hukum itu just, holy and good. Artinya daging itu atau carnal itu atau flesh itu adalah unholy, unjust, atau lawannya good yaitu evil. Artinya setiap kali hukum melewati daging, dia selalu mengatakan kamu unholy, kamu unjust, kamu tidak kudus, kamu tidak benar, dan kamu tidak baik. Artinya yang hukum tidak bisa lakukan ketika lewat daging adalah hukum bilang kamu baik, kamu kudus, dan kamu benar. Nah, hukum mengatakan ini karena hasil daripada daging yang lemah. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena hukum itu baik, tapi setiap kali dia melewati daging yang lemah, dia selalu katakan hal-hal ini yang bertentangan dengan sifat hukum. Artinya, hukum tidak bisa mengatakan orang yang memiliki daging, atau hukum tidak bisa mengatakan ketika dia lewat daging bahwa itu good, holy, and just. Nah, kita tahu di Wahyu 22 ayat 11 di mana kalau orang itu berdosa, kalau itu unholy, dia akan unholy terus. Kalau dia unjust, dia akan unjust terus. Jadi kalau orang itu evil, dia akan evil terus. Artinya ada saatnya ketika orang tidak bisa berubah lagi. Artinya kalau ada saatnya orang tidak bisa berubah lagi, ada saatnya untuk orang itu berubah. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk berubahnya? Mari kita analisa. Hukum, kita tahu dia tidak bisa diturunkan. Dia punya standar. Karena kalau hukum diturunkan dia punya standar, setanlah yang nomor 1 akan masuk surga lagi. Nah, yang kedua kita analisa. Saya yang miliki daging tidak bisa menjadi tidak lemah. Artinya dari hukum yang memiliki standar yang tinggi tidak bisa diturunkan, dan saya dari standar yang rendah atau lemah tidak bisa dinaikkan. Jika kita menghadapi persoalan demikian, apa dia punya solusinya? Kalau hukum tinggi tidak bisa diturunkan dan saya yang rendah, lemah tidak bisa dinaikkan, harus ada pergerakan. Pergerakannya dari mana? Pergerakannya adalah dari anak Bapa yang turun. Itu yang dikatakan di Roma 8 ayat 3. Ketika hukum itu lemah melewati daging, dan kita sudah bahas bahwa hukum tidak bisa mengatakan yang daging itu baik, hasilnya Bapa yang kirim dia punya anak. Nah, kita tahu di Filipi 2 ayat 6, Tuhan Yesus memiliki form of God, dan kita tahu juga Tuhan Yesus punya nature adalah God. Dan tahap-tahap daripada nature itu adalah yang pertama nature God yang pencipta, di mana hanya dimiliki oleh 2 oknum, yaitu Bapa dengan anak. Anak memiliki nature God karena dia anaknya God. Dan nature yang di bawahnya God adalah malaikat. Dan di bawahnya nature malaikat adalah nature manusia yang tidak berdosa, atau bahasa Inggris sinless nature, yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum berdosa. Dan nature di bawahnya adalah sinful nature atau sinful flesh sesuai dengan Roma 8 ayat 3, di mana Tuhan Yesus dari nature God dikirim Bapa bukan kepada nature malaikat di bawahnya, ataupun bukan dikirim dalam sinless nature yang dimiliki Adam dan Hawa sebelum berdosa, tetapi dalam sinful flesh atau sinful nature yang kita miliki sekarang. Dia dulu form of God, Filipi 2 ayat 6, tapi dia mengambil form of man, di mana inilah pergerakan yang dilakukan oleh anak Bapa ketika hukum tidak bisa menurunkan standarnya. Ketika melewati hukum, kita tahu tidak pernah menurunkan dia punya standar, dan hukum tidak bisa direndahkan ketika melewati daging, dan orang yang memiliki daging tidak bisa dinaikkan atau ditinggikan. Hasilnya Tuhan Yesuslah yang dilemahkan. Tetapi di Filipi 2 ayat 8, Tuhan Yesus tetap menurut. Artinya Tuhan Yesus datang, bergerak, atau Tuhan Yesus dilemahkan. Namun dengan Tuhan Yesus dilemahkan bukan alasannya untuk dia tidak menurut.
Jadi, walau Yesus datang dalam flesh, tetapi ketika hukum mendapati Tuhan Yesus, tidak pernah melewati fleshnya Yesus. Artinya, hukum tidak pernah mendapati Yesus unholy, unjust, dengan evil atau tidak baik. Pertanyaannya, bagaimana hukum bisa demikian ketika melewati Tuhan Yesus? Itu akan dijawab dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap selalu update dari pelajaran kami.